Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun Anda berada. Jadi di kesempatan kali ini kita mau memperkenalkan dashboard Interactive Farm yang versi terbaru adalah versi Elite More Benefit. Jadi di dashboard yang sekarang ini memang dikhususkan untuk ayam petelur ya, tapi ini memantau lebih dari 10 kandang, lebih dari satu cabang dalam satu layar. Artinya di sini dengan versi yang terbaru adalah Integrated Productivity dan Management. Jadi di sini fokusnya ke Integrated Farm Performance. Di sini sudah unlimited kandang teman-teman semuanya ya untuk yang versi atau yang tipe EB XV3 Unlimited ini. Di sini adalah elite bisnis, jadi cocok banget buat teman-teman peternak semuanya, sobat-sobat bisnis semuanya yang memiliki populasi lebih dari 5.000, 10.000 itu sangat kita rekomendasikan menggunakan dashboard yang sekarang ini. Nah, dashboard yang sekarang ini versinya jauh lebih lengkap, jauh lebih akurat dan lain sebagainya. Kenapa di sini sudah kita lengkapi? Jadi di sini kita bicara menu fitur dulu. Di bagian atas ini ada dashboard produksi telur. Di dashboard produksi telur ini sudah kita siapkan grafik-grafik yang bisa dimainkan secara manual seperti ini atau bisa dilakukan filtering satu persatu ya. Jadi kita bisa memilih ada grafik HD butir, konsentrat, kemudian grafik total konsentrat, mortalitas, dan juga grafik kondisi telur. Di bagian menu sidebar yang di samping ini ada master kandang, jadi teman-teman semuanya bisa mendaftarkan kandang semuanya di sini, dan nanti secara otomatis di bagian input produksi data telur, di sini kita tinggal mengisikan caranya, tinggal diklik saja bagian-bagian kandang-kandang ini yang dibutuhkan. Jadi di sini sudah update nanti. Jadi misalkan teman-teman semuanya lagi mengubah kandang atau menambah kandang itu sangat memungkinkan. Jadi di sini sudah update, nanti tinggal diisi di bagian sini. Nah, kemudian di sini ada histori catatan. Di sini catatan ini full isinya catatan all kandang. Di sini sebenarnya sudah tidak diperkenankan sebenarnya kita mengisi di sini ya, tapi di sini hanya untuk melihat saja, untuk melihat lognya saja. Dan di sini juga ada laporan kandang. Laporan kandang itu kita akan coba generate, misalkan kita klik laporan. Nah, filternya ada di sini teman-teman semuanya. Jadi kita bisa memilih, contoh misalkan kita pilih kandang A, kita sudah pilih ya, kemudian kita tinggal klik download yang ada di sini. Nah, secara otomatis nanti kandang akan terbuat seperti ini. Nah, ini tinggal dirapikan saja, kalau mau di print dan lain sebagainya itu sangat bisa ya, sangat bisa. Oke, nah kemudian di sini ada vaksin ya, jadwal vaksin dan sebagainya itu ada juga, itu bisa diisi. Kemudian di bawahnya itu kita langsung masuk ke dashboard stok atau dashboard penjualan. Sebenarnya sama saja ini dengan yang di depan sini ya. Ini ada manajemen stok dan dashboard penjualan. Nah, namun di dalam sini kita juga sudah buatkan pintasannya supaya lebih cepat begitu. Misalkan kita dashboard penjualan, nah seperti ini dashboard penjualan. Dashboard penjualan itu menghitung atau mengkalkulasi total omset operasional serta profit harian atau bulanan atau tahunan juga yang ada di kandang Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Di sini juga sudah dilengkapi form input data penjualan seperti ini. Contoh misalkan kita mau ngisi kandang A. Nah, ini sudah kelihatan Bapak Ibu semuanya. Jadi di riwayat itu di kandang A itu sudah terjual telurnya berapa. Kemudian ini penjualan yang keberapa begitu. Maaf ini suaranya agak bising ya Bapak Ibu semuanya, teman-teman, ini karena kita kebetulan tempatnya di dekat jalan ya. Oke, nah jadi di sini bisa diisi misalkan penjualan ke berapa, misalkan kalau di sini ada riwayat berarti ini penjualan keempat, customernya siapa, nama barangnya apa, di sini sudah kita lengkapi, bisa telur, afkir, atau pupuk dan sebagainya atau semacamnya kira-kira yang bisa dijual begitu ya, karena nantinya kan kayak afkir dan sebagainya itu kan harus masuk ke operasional begitu. Di sini tinggal mengisi jumlah dan sebagainya. Jadi riwayat ini tuh bisa diedit Bapak Ibu semuanya. Nah, tinggal diklik di bagian sini itu sudah bisa masuk. Nah, kemudian di sini juga dilengkapi juga dengan histori penjualan ya. Histori penjualan itu Bapak Ibu semuanya sudah masuk di bagian sheet data untuk penjualan. Nah, jadi di sini itu hanya untuk melihat teman-teman semuanya atau Bapak Ibu untuk melihat atau melakukan cetak surat jalan ya. Jadi kalau mau cetak surat jalan di sini sudah ada fiturnya. Jadi mau kirim telur nggak ada notanya. Nah, kita bisa ngeprint surat jalan di sini. Kita tinggal klik surat jalan bagian sini. Nah, ini sudah keluar dan ini bisa di-print. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Ini template sifatnya, jadi ini bisa dirubah dan sebagainya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi petunjuk pembuatannya ada nomor transaksi ya. Kita kalau bingung tinggal klik keranjang, kita kembali ke transaksi. Sorry, ini belum
kita aktifkan ya. Nanti coba kita aktifkan supaya terhubung. Nah, jadi kalau misalkan bingung, nanti kita bisa tinggal cek di laporan penjualan ini, nomor transaksinya berapa, penjualannya ke berapa. Nah, itu bisa di copy paste atau bisa disalin ke bagian surat jalan ini supaya kita dapat melakukan cetak surat jalan, dan ini sudah tinggal print ya Bapak Ibu semuanya ya, tinggal di print. Jadi nah mockupnya seperti ini, di print di halaman 1 saja gitu. Oke, kemudian ada fitur yang tidak kalah menarik, yaitu kita masuk ke home. Nah, di sini dashboard penjualan tadi sudah ya. Nah, di sini ada dashboard stok Bapak Ibu semuanya. Nah, dashboard stok itu mengontrol keluar masuknya pakan ya, pakan, kemudian stok-stok yang lainnya yang berhubungan dengan produktivitas, misalkan ada vaksin, ada obat-obatan, vitamin dan lain sebagainya. Dan di sini ada proses untuk pengeluaran dan masuknya barang. Ya, jadi di sini kita bisa mendaftarkan master barang yang mau kita daftarkan itu apa. Ya, kemudian nanti kita bisa mendaftarkannya begitu ya, kita bisa mendaftarkannya. Oke ya, jadi kalau kita bilang untuk proses pencatatan ini saya rasa sudah cukup detail sih saya rasa begitu ya untuk manajemen stok ini ya. Kita kembali lagi ke manajemen stok. Jadi di manajemen stok tadi itu kita sudah ada untuk master barang. Jadi buat Bapak Ibu semuanya yang ingin mendaftarkan master barangnya itu didaftarkan di sini dulu supaya apa? Supaya nanti di bagian input stok di sini. Nah, ini nama barangnya itu kelihatan. Nah, di sini. Jadi biar nggak rancu ya. Jadi misalkan kita masukkan konsentrat layer hari ini masuk berapa ya. Nah, itu bisa banget nanti bisa dikondisikan. Bisa dikondisikan dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian stok keluar pun juga bisa dipakai. Nah, stok keluar ini digunakan untuk mengeluarkan konsentrat, kemudian vaksin dan sebagainya ya. Ini juga bisa digunakan. Jadi nanti secara update terakhirnya nanti di sini kita bisa melakukan update stok. Nah, seperti ini. Jadi update stok ini akan otomatis terkurangi setelah Bapak Ibu mengeluarkan form pengeluaran. Jadi supaya mungkin dari sisi pencatatan dan lain sebagainya itu lebih detail dan juga bisa lebih jelas begitu ya. Jadi nanti teman-teman semuanya sangat mudah saya rasa sih untuk manajemen kandang ini, karena tidak jarang juga kebocoran itu banyak dari stok ya, dari pakan, konsentrat dan lain sebagainya. Dan di sini juga sudah terhubung dengan dashboard produksi dan juga penjualan. Nah, di sini sudah sangat lengkap saya rasa. Nah, dan banyak fitur lainnya nanti buat teman-teman semuanya. Kalau memang perlu nanti kita buatkan input, cara inputnya satu persatu seperti apa itu sangat bisa sekali. Nah, jadi di sini laporan penjualan juga bisa di-download, laporan vaksin, analisis usaha farm, update harga telur dan lain sebagainya itu bisa dilakukan pengkinian data ya. Jadi memang versi yang sekarang ini versi yang jauh lebih advance dan lain sebagainya. Jadi contoh kenapa kita bilang di sini unlimited. Nah, jadi di sini kita ada yang namanya master kandang, teman-teman semuanya. Nah, master kandang ini tuh ada kandang A dan seterusnya tak terhingga lah begitulah. Di sini misalkan kita masukkan kandang PKRSTU, kandang U begitu ya, kandang U. Nah, nanti secara otomatis di bagian di bagian input data produksi ini nanti akan tersedia Bapak Ibu semuanya. Nah, ini di sini sudah tersedia. Nah, sehingga misalkan teman-teman semuanya melakukan input dari sini itu sudah sangat bisa. Begitu ya. Begitu juga dengan data penjualan. Nah, data penjualan ini kalau kita mau input data, nah di sini kandangnya juga sudah tersedia. Nah, di sini kandang U. Nah, jadi ini memang secara otomatis langsung keluar ya teman-teman semuanya. Oke, baik seperti itu. Mungkin secara pengenalan dashboardnya, mungkin nanti detailnya kita akan buatkan tutorial yang lebih jelas ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.